Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan pimpin doa. Malah teman-teman, sebelum belajar kita akan baiknya membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sudah selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai ke ini, apa materi Ibu akan absen kalian. Sebelum Ibu mengabsen kalian, coba tolong Ibu lihat kerapihan kalian dan kebersihan kalian. Silakan coba berdiri. Ya. Baik, semuanya sudah rapi, sudah bersih, silakan duduk kembali. Ya. Sekarang siapa yang hari ini nggak masuk? Ibu absen dulu ya. Satu. Abdul Rahman hadir. Ahmad Junaidi hadir. Ahmad Zainul Hadi hadir. Hera Mentari, Mas Ayu Badria, Fatimah, Siti Widianingsi, Susilawati, Fitri. Baiklah, bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sih? Masih ingat gak dengan penjelasan sebelumnya tentang materi Khulafaur Rasyidin? Nah, masih ingat kan dengan pelajaran sebelumnya tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan, yaitu penyebab apa sih kenapa Nabi Muhammad bisa hijrah ke Madinah? Apa penyebab Nabi Muhammad hijrah? Pertama yaitu karena atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena serangan kafir Quraisy Mekah yang semakin meningkat. Nah, ketiga karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Motivasinya apa sih? Motivasi kita untuk belajar tentang sejarah ini kita belajar tentang sejarah ya, sejarah tentang Khulafaur Rasyidin. Dengan belajar ini dengan ini kita mempelajari sejarah, kita dapat memperkaya dan menambah wawasan, pengetahuan, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di dunia. Pada akhirnya kalian bisa mencontoh sikap-sikap dan sifat masing-masing khalifah sebagai peserta didik. Kalian harus senantiasa mematuhi kewajiban sebagai seorang pelajar, seperti bekerja keras, belajar bekerja keras, kemudian bisa mencontoh sifat baik dari Khulafaur Rasyidin ini, dari Nabi
perjuangan dan kepribadian Al-Khulafaur Rasyidin sebagai penerus pejuang Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kompetensinya yaitu terus kemudian juga 2.13 meneladani perilaku terpuji Al-Khulafaur Rasyidin. 1.13 menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Al-Khulafaur Rasyidin. Kemudian 2.13 mengidentifikasi sikap terpuji yang dimiliki oleh Al-Khulafaur Rasyidin. Tujuannya apa tadi? Tujuannya melalui proses pembelajaran ini merenung siswa kita bisa membiasakan sikap spiritual yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian melalui proses belajar ini kita mampu, siswa kalian kita mampu menilai perilaku mulia terhadap sesama yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang coba kalian lihat gambar di depan. Di situ ada gambar apa sih itu? Apa sih yang ada di depan itu? Gambar apa sih? Nah, yuk kita simak gambar di depan. Coba tolong kalian perhatikan apa itu yang di depan. Gambar apa itu? Tahu gambar apa? Apa itu? Ya, siapa? Silakan. Itu nama Al-Khulafaur Ar-Rasyidin ya. Itu Al-Khulafaur Ar-Rasyidin. Kemudian ada berapa Khulafaur Ar-Rasyidin? Coba tolong disebutkan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya Utsman bin Affan, Ali bin Abi ya Ali bin Abi Thalib. Ya. Al-Khulafaur Rasyidin, Al-Khulafaur Rasyidin atau Khulafa Ar-Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khilafah atau khulafa ya, yang artinya mengganti atau pemimpin, dan kata Ar-Rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa Al-Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa al-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdullah Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Apa saja prestasi Abu Bakar As-Siddiq? Prestasi yang dimiliki Abu Bakar Siddiq apa saja semasa dia menjabat sebagai khalifah? Prestasi Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang murtad. Apalagi? Memberantas nabi palsu. Kemudian apalagi? Mengumpulkan dan menulis ayat ya. Kemudian apalagi? Memperluas. Kemudian apa keteladanan karakter Abu Bakar? Rendah hati, tidak kemudian berhati tenang, sederhana, penyabar, halis, dan suka musyawarah, dermawan, penolong,
kelompok. Kelompok kan sudah ada ya, silakan kalian bentuk meja kelompoknya. Silakan bikin kalian dibagi menjadi 4 kelompok sesuai nama di absen. Nama di absen. Siapa yang mau jawab? Pemimpin yang mendapat hidayah. Ya. Nah, sudah ya, diskusi hari ini sudah cukup dan sekarang kalian silahkan menyimpulkan hasil diskusi hari ini, masing-masing kelompoknya maju ke depan. Sekarang kelompok pertama silahkan maju untuk menyimpulkan hasil diskusi kali ini. Maju. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan kesimpulan diskusi hari ini. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Makkah 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah. Ia mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan sekarang giliran kelompok 2. Silakan maju untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan kesimpulan diskusi hari ini. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, terima kasih ya kepada masing-masing kelompok yang telah memberikan kesimpulannya. Kelompok 1 yaitu tentang tema Abu Bakar As-Siddiq, ya dengan kesimpulannya tadi. Kelompok 2 kelompok Umar bin Khattab. Kelompok 3 Utsman bin Affan, dan kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan dari permasalahan ini? Silakan yang mau ditanyakan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Siapa yang menanya? Oh ya. Apa ya? Silakan. Siapa yang mendapat gelar Babul Ilmi? Yang mendapat gelar Babul Ilmi. Oh, yang mendapat gelar Babul Ilmi ialah Ali bin Abi Thalib. Nah, dari situ siapa lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Berapa lama Abu Bakar menjabat sebagai khalifah? Abu Bakar menjabat sebagai khalifah yaitu selama 2 tahun 5 bulan. Baiklah. Nah, karena kita sudah diskusi dan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu telah memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya melalui Google Form yang ada di aplikasi handphone. Handphonenya bawa semua, bawa handphone. Silahkan dilihat. Di situ sudah ada linknya, link di Google Form ya. Nanti diisi dan kemudian dikirim kalau sudah. Baiklah, sampai sini ya. Kemudian sekarang kalian kalau sudah ada yang ditanyakan maka akan Ibu tutup. Tapi sebelumnya kita itu melakukan apa tuh, refleksi. Apa sih refleksi? Refleksi itu merenungkan tadi apa kelebihan dan kekurangan plus minusnya dalam artian dengan diskusi ini. Apa kelebihannya? Kelebihannya kalian bisa berani berbicara di depan, mempresentasikan materi ini. Itu sudah termasuk keberanian. Jarang orang berani maju ke depan. Nah, itu kelebihannya. Kemudian kalian juga semua di diskusi
Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.